Yang saya sayangkan adalah ketika memang kita melihat sudah ada dan terus terjadi bencana ini dan respon politisi di Indonesia sangat disayangkan. Seperti respon Ketua BNPB pada tempo hari kemarin yang mengatakan bahwasanya kondisi di sosial media dan kondisi lapangan berbeda. Tindakan manusia yang memperparah bencana ini terjadi. Tidak mungkin kalau faktor alam saja bencana ini bisa menewaskan ratusan korban. Barangkali pada kesempatan ini Pak Prabowo, dengarkanlah para aktivis lingkungan, dengarkanlah para LSM yang mereka memberikan dedikasi hidupnya, usianya untuk meneliti. Panggillah mereka ke istana. Kami paham dan memaklumi pemimpin itu bukanlah orang yang ahli dalam segala bidang, ahli dalam segala hal, tapi pemimpin punya kekuatan untuk memanggil mereka, orang yang punya kapasitas, agar mereka bicara, dengarkan. Halo sahabat milenial, jumpa lagi dalam diskusi ringan White Chair. Kali ini kita membawakan topik yang menjadi keprihatinan bangsa, yaitu bencana Sumatera, khususnya bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita tahu bahwa Indonesia berada pada satu posisi geografis internasional yang disebut ada Ring of Fire. Itu kalau Anda bisa cari ilustrasinya, itu ada di sebelah timur benua Australia, New Zealand, naik melintasi Indonesia, terus ke atas melintasi Jepang sampai Amerika dan berakhir di Chili. Jadi kayak membentuk cincin. Itu sering terjadi bencana api. Kemudian lokasi Indonesia yang berada di garis ekuator atau di garis khatulistiwa itu mengakibatkan kita hanya memiliki dua iklim, hujan dan kemarau, dengan daerah atau curah hujan yang cukup tinggi, sehingga bencana alam berupa hidrometeorologi sangat sering terjadi. Sekedar mengungkap data, bahwa saya cari data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana 5 tahun terakhir, bahwa tahun 2021 terjadi 5.402 bencana alam. Itu artinya sekitar 14-15 hari bencana per hari. Kemudian pada tahun 2022 terjadi 3.522 bencana alam di negara kita. Itu berarti sekitar 8-9 kejadian bencana tiap hari. Dan 2003 terjadi terbanyak saya kira, atau kedua terbanyak setelah 2021, yaitu 4.940 bencana. Artinya sekitar 13-14 bencana alam terjadi setiap harinya. Dan hingga akhir tahun 2025 kita sudah membukukan angka di kisaran 3.000 peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia. Jadi ditambah peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan atas peristiwa tersebut tentu kami segenap pengurus anggota Gembita Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air mengucapkan prihatin dan rasa duka yang mendalam. Semoga para korban cepat mendapat pertolongan dan pemerintah sigap dan tanggap untuk melaksanakan dua tugas utama, yaitu pada fase tanggap darurat dan fase pasca bencana. Itu artinya pemulihan sampai rehabilitasi. Dan seperti biasa, pada WCR ini kita menghadirkan 8 mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi yang nanti akan memberikan masukan, saran, pendapat, kritik terkait penanganan bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Co-host silakan hitung mundur untuk mempersilakan satu persatu teman-teman mahasiswa memberikan pendapatannya. Silakan. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah, tolong maju kami Tuhan. Kak, nahanin kereta kita Kak, tengoklah ini Kak. Allah Akbar, Allah Akbar, itu Allah ya Allah Kak, Allah Akbar, Allah Akbar.
Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, nomor 1, silakan. Selamat datang dengan Dengan Trends Trends dari Uki. Uki. Iya. Uki, Mas Trends, silakan. Baik. Oke, mungkin sebelum memulai ke materi, saya pertama mengucapkan belasungkawa untuk para korban dan keluarga korban. Ya. Oke, pertama-tama mungkin kita melihat dulu bencana di Sumatera ini apakah sekedar karena alam atau karena manusia. Kalau saya mengkaji, memang betul faktor alam turut ambil serta karena dari BMKG sendiri menghitung curah hujan itu sekitar 300 mm. Itu setara dengan 1 bulan curah hujan di hari biasanya. Nah, dari sini kita bisa melihat memang di sini ada anomali hidrometeorologi, ya kan. Cuman di sini juga perlu kita lihat turut serta manusia yang tidak bertanggung jawab, saya sebut saja. Nah, kalau saya melihat banyak sekali data-data yang dipaparkan dari berbagai media, tapi saya ambil saja terkait dengan penggundulan hutan dari Kompas. Itu pada tahun 2020, per tahun 2020 itu penggundulan hutan di Aceh itu 1.900 hektar. Di 2024 menjadi 11.200 hektar. Lalu di Sumatera Utara itu penggundulan hutannya per tahun 2020 juga itu sekitar 1.200 hektar. Lalu di tahun 2024 itu sekitar 7.000 sekian hektar. Begitu juga dengan Sumbar, 2020-nya itu sekitar 700 hektar. Lalu per tahun 2024-nya itu sekitar 6.900 sekian hektar. Nah, dari sini kan kita bisa melihat peningkatan signifikannya 7-8 kali penggundulan hutan terjadi setiap tahunnya, ya kan? Artinya di sini ada juga tindakan manusia yang memperparah bencana ini terjadi. Tidak mungkin kalau faktor alam saja bencana ini bisa menewaskan ratusan korban atau bahkan berpotensi ribuan korban nantinya. Nah, ini artinya di sini kesadaran masyarakat dan pemerintah di sini perlu semakin tajam akan bencana ini. Saya sebut saja ya, kalau dibilang apakah moratorium yang dibuat oleh Presiden Prabowo terkait dengan konsesi pembukaan lahan itu efektif, saya merasa kurang yakin jujur saja. Karena di zaman SBY pun moratorium pembukaan lahan konsesi itu pertambangan, pertanian dan alih daya hutan itu tidak efektif. Iya, dan bahkan kan itu kalau melakukannya di saat ini juga itu sama saja mengulang tindakan Pak SBY di masa lampau, ya kan? Dan yang saya khawatirkan nantinya dalam jangka 10 tahun atau bahkan 5 tahun, setahun ke depan, takutnya bencana yang serupa terjadi lagi. Dan bisa lebih parah. Kita tidak menutup kemungkinan di daerah lain, mungkin di Kalimantan, karena penggundulan hutan ini sangat masif di Indonesia. Ini artinya Pak Prabowo tidak cukup hanya memberikan moratorium pembukaan lahan konsesi. Itu menurut saya. Lalu berikutnya, apakah yang saat ini tindakan pemerintah hanya sebatas itu yang saya pertanyakan. Karena kalau kita bicara pada saat bencana itu terjadi, pemerintah hanya sebatas moratorium dan represifnya itu pemberian bantuan logistik, pangan dan sandang, ya kan? Apakah itu efektif? Saya kira juga tidak. Kalau bicara hanya sebatas itu, masyarakat sipil, kita lihat saja influencer seperti Ferry Irwandi dan lain-lain, mungkin mahasiswa dari kita masih bisa melakukan bantuan logistik itu. Yang ini yang saya ingin tekankan, kalau pemerintah harus lebih signifikan kontribusinya. Dalam artian jangan hanya sebatas logistik, perkuat lagi, mungkin bisa diperkuat pada saat perizinan konsesi itu diperkuat, lalu habis itu entah ada yang main-main aparat penegak hukum dan ini itu harus ditegakkan. Kalau saya berbicara sebagai orang hukum, saya percaya ya, di dalam sistem yang baik itu orang jahat akan dipaksa menjadi baik, tapi di dalam sistem yang buruk orang yang baik akan jadi jahat. Itu yang saya percaya. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat bencana itu
karena kurangnya juga dari pemerintah dan ini kita lihat saja banyak ada penjarahan, ada penjarahan, aksi penjarahan itu aja udah bentuk tuh kalau memang pemerintah itu tidak ada koordinasi dengan masyarakat. Masyarakat menjadi bisa dibilang khawatir, bisa dibilang juga menjadi tidak yakin dengan pemerintahnya sendiri, akhirnya berbuat tindakan tersebut, penjarahan itu kan. Kita paham lah kalau bencana alam itu bagian dari overmark kalau dalam hukum kan. Cuman kan perlu kita garis bawahi lagi kan, karena masyarakat ini gagal dilindungi oleh negara, akhirnya mereka bertindak sewenang-wenang. Begitu juga. Ini prinsip dasar dalam hukum Romawi kuno itu menekankan necessita habet non habet legem. Artinya itu pada saat suatu masyarakat melakukan tindakan yang melawan hukum, itu tidak pantas dihukum apabila hal tersebut memaksa. Analogi sederhananya tadi itu, mereka lapar, mereka takut mati, ya kan? Takut mati kelaparan di sana karena mereka menilai pemerintah tidak cepat, tidak tanggap. Akhirnya mereka melakukan itu. Dan saya apresiasi untuk Kapolri Listio Sigit Prabowo yang melepaskan para tersangka karena menurut saya tidak etis juga kalau ditangkap pada saat bencana itu. Nah, kurang lebih dari saya itu. Oke. Terima kasih banyak, Trans, kembali ke tempat. Iya. Insight yang sangat menarik, dan saya tambahkan juga dalam ilmu hukum kuno juga ada istilah solus populi supreme lex esto. Betul ya? Iya, betul. Bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Mestinya penanganan bencana harus mengedepankan itu. Jadi proses tanggap darurat sekarang itu harus diperhatikan. Keselamatan, masih banyak daerah yang terisolir, terutama di Aceh Tengah dan Tamiang. Kemudian masih banyak yang belum menerima bantuan sampai sekarang. Listrik putus sudah 9 hari, tidak ada sinyal, tidak ada BBM. Anda bisa bayangkan seperti apa penderitaan mereka. Lanjut pada perangkap berikutnya, silakan hitung mundur. Oke. Melanjutkan sisa waktu 8 menit 50 detik. Kita lanjut challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 7. Silakan dengan Fadlan. Oke, dari IAIN Nasional Roiba. Bogor. Roiba. Oke, ya. Fadlan, silakan pendapatnya. Pertama tentu saja kita mengucapkan bela sungkawa yang mendalam ya Pak ya, terhadap bencana yang terjadi. Kemudian juga barangkali narasi yang disampaikan oleh pemerintah di awal-awal masa bencana itu sudah terpatahkan dan sudah menyadarkan diri sendiri ya. Dari pernyataan Menteri Kehutanan Pak Raja Juli Antoni, beliau juga sudah mengakui bahwa ada sumbangsih kesalahan pemerintah yang dibuat. Nah, ketika kita sudah sepakat itu bukan hanya soal bencana alam, tapi juga ada tindakan keserakahan manusia di dalamnya. Terjadi penggundulan hutan yang sangat masif. Dan itu dilakukan oleh perusahaan yang dimana kita kecewa. Ternyata perusahaan yang ada itu bukanlah perusahaan yang ilegal, bukan perusahaan yang tanpa izin. Mereka memiliki izin, mereka legal. Artinya bahwa ada negara yang memberikan tanda tangannya untuk membuka hutan yang seluas-luasnya. Ketika mereka sudah mendapatkan izin, mereka legal, bukan berarti mereka bisa bertindak semaunya kan. Ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Yang mengawasi tentu saja di sini ada peran Menteri Kehutanan yang harus mengawasi bagaimana perizinan yang sudah diberikan itu berjalan sesuai dengan aturan atau tidak. Kan begitu banyak Pak. Perizinan yang sudah diberikan, izinnya berapa hektar, yang dibukanya ternyata lebih daripada sesuai dengan kesepakatan. Lalu di mana di sini peran pemerintah, terutama Menteri Kehutanan Pak Raja Juli Antoni Pak. Ya. Maka di mana pemerintah ini berperan gitu. Nah, maka tentu saja ini harus kita kejar Pak. Ya. Kita ada banyak narasi mengatakan sekarang bukan waktunya menyalah-nyalahkan. Sekarang waktunya semua harus turun tangan membantu masyarakat yang terdampak. Tapi tentu saja kita harus berbagi peran. Ada orang-orang yang datang ke lokasi menjadi relawan. Ada orang-orang yang memiliki uang, barangkali mereka bisa menjadi donatur. Tapi ada juga orang-orang yang harus mencari siapa ini orang yang harus bertanggung jawab. Ya. Maka orang yang harus bertanggung jawab apa yang sudah disampaikan dari Greenpeace melalui Bang Iqbal Damanik, ya barangkali ada 3 menteri yang harus bertanggung jawab. Salah satu
yang menjadi bola panasnya adalah Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni. Dari anggota Dewan DPR RI sudah ada yang menyatakan, Bapak kalau tidak mengerti Pak, lebih baik Bapak mundur. Ya, maka ini kan harus ada orang yang mencari siapa yang bertanggung jawab. Pak, beberapa tahun yang lalu ada seorang nenek bernama Nenek Asyani Pak, mencuri 7 batang kayu, ya, divonis 5 tahun penjara. Itu kan sangat menyayat hati sekali. Sekarang kita lihat begitu banyak batang-batang kayu gelondongan Pak, yang memiliki diameter yang sangat besar, ya, dan itu sekarang menutupi area-area yang sekarang terkena bencana. Maka tentu itu harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang dihukum. Bapak Raja Juli Antoni, Bapak sudah mengaku itu kesalahannya, bertanggung jawab, maka lebih baik mundur adalah cara yang paling tepat. Ya, cara yang paling tepat. Lanjut Pak. Saya mendengar juga ya dari pemaparan yang disampaikan oleh Bang Iqbal Damanik sebagai dari Greenpeace. Ya, beliau menyatakan bahwa Indonesia ini dalam kacamata internasional sudah tidak memiliki kesempatan untuk membuka hutan, Pak. Ya, sudah tidak memiliki kesempatan untuk membuka hutan, karena sudah semakin rusak hutan kita ini. Tapi pada kenyataannya masih terus dibuka. Artinya bahwa beliau mendorong ada orang-orang, ya, masyarakat yang terdampak bisa mengadukan apa yang terjadi pada mereka menuju pengadilan internasional. Menuju pengadilan internasional. Tetapi kita harus tahu kan, kita harus paham juga harus ada orang yang mendampinginya. Harus ada orang yang memberikan jalan kepada masyarakat itu, ya. Kepada masyarakat agar bisa datang ke majelis internasional untuk bisa mengadili orang-orang yang harus bertanggung jawab. Kita tidak bisa diam saja. Betul, kita harus berbagi peran. Barangkali para mahasiswa, ya, kita bisa menuntut, mendorong kepada Kementerian Kehutanan untuk betul-betul bertanggung jawab. Ya. Atau bisa kita meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk bisa mengganti Menteri Kehutanan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI yang pada saat itu ikut rapat. Kemudian Pak, sampai saat ini barangkali pemerintah kita tahu belum sampai pada tanggap bencana nasional. Ya, kita sangat mendorong itu dilakukan karena ketika status itu telah menjadi bencana nasional, akan banyak intervensi dari pemerintah pusat yang bisa membantu mempercepat Pak, mempercepat pemulihannya. Begitu banyak fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah Pak. Dari mulai segala macam operatornya, alat-alat beratnya bisa langsung diterjunkan ketika status bencana ini sudah menjadi bencana nasional. Kalau kita menunggu dari kepala daerah, ya kita tidak berharap. Saya tidak berharap kepala daerah memiliki watak yang keras, ya, mengaku bisa menyelesaikan masalah ini. Ini sudah berlarut-larut, masih ada orang-orang yang belum mendapatkan bantuan barangkali. Itu barangkali harus membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat agar bantuan bisa secara masif, ya, dan banyak warga yang bisa terselamatkan. Demikian Pak. Terima kasih Fadlan. Kembali ke tempat dari IAIN La Roiba. Sahabat milenial, banyaknya kayu gelondongan yang sudah pasti hasil ulah tangan manusia yang tidak bermoral itu ditemukan bersamaan dengan teguran Tuhan atas terjadinya musibah itu saya kira merupakan sign dari Tuhan untuk kita tidak mengabaikan langkah-langkah pembalakan liar yang tidak bertanggung jawab tadi. Pak Menhub diminta mundur sama Pak Fadlan. Pak Prabowo silakan dipertimbangkan. Lanjut ke perangkat berikutnya. Oke, melanjutkan sisa waktu 2 menit 40 detik. Kita lanjut challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silahkan nomor 8. Selamat datang dibaca dengan Albinus, Bang. Albinus dari Universitas Jana Badra Jogja, Bang. Jana Badra Jogja. Yogyakarta. Oke. Luar biasa. Monggo silakan. Pengaruh Jawa tahu ya? Ya, Bang. Dari mana asalnya? Manggarai, NTT. Oh, Manggarai, kuliah di Jogja. Iya. Silakan, Bung Albinus. Baik, terima kasih, Bang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini adalah kesempatan yang baik, ya, yang menarik untuk saya menyampaikan pendapat pribadi, ya, atas hasil pengamatan pribadi juga, Bang. Melihat tragedi di Sumatera itu, Bang, saya setuju bahwa itu adalah tragedi yang berulang. Dan hanya karena berulang, isunya
seolah-olah menjadi isu yang bukan inti persoalan dari negara kepulauan Indonesia. Saya terus terang berfokus pada deforestasinya itu, Bang. Oh, ya, Atau umumnya lah kita bicara dari konteks lingkungan saja, Bang. Saya pikir dari semua persoalan lingkungan, persoalan yang berhubungan dengan bencana di Indonesia, lebih khusus melibatkan beberapa dugaan perusahaan yang terlibat, itu beberapa LSM ya, seperti Wali atau lembaga-lembaga lain yang aktif menyuarakan itu hanya karena keseringan, sehingga seolah-olah di mata publik ini bermain kepentingan apa segala macam. Padahal itu pure mewakili suara masyarakat. Karena begini, Bang, buat saya begini. Bagi orang yang cerdas, untuk mengetahui bahwa ular itu berbisa, kita tidak boleh digigit ular dulu, baru kita mengetahui bahwa ular itu berbisa. Kita kan bisa mengambil persoalan dari suatu wilayah, lalu kemudian menetapkan itu sebagai bencana yang nyata. Iya kan, Bang? Nah, lalu kemudian situasi ini kan menjadi agak rumit, dan akhirnya kita pergi pada satu kesimpulan bahwa ternyata bargaining antara para elit dengan penguasa, tetap yang menjadi korban adalah rakyat yang kecil. Nah, ini pemerintah, kemudian perwakilan kita di sana itu, kita tahu bagaimana posisi mereka. Nah, di sini saya sih berharap bahwa saya mendukung upaya beberapa LSM di Indonesia, Bang, seperti AMAN, ya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Wali, mereka menolak PSN karena itu tadi. Mereka bilang bahwa PSN ini semata-mata wahana pemerintah untuk kepentingan para elit, investor, macam-macam. Korbannya itu, hasil dari kesepakatan busuk mereka itu, korbannya itu pertama, hak asasi manusia. Kedua, masyarakat adat. Bahkan sampai sekarang belum ada eksistensi satupun terkait masyarakat adat. Padahal beberapa media seperti AMAN mengklaim bahwa berdasarkan riset mereka bahwa Waktu habis. Oh, waktu habis. Oke. Oke, Albinus, terima kasih. Bang. Tapi poinnya sudah kita catat. Oke lah, Bang, siap. Terima kasih. Oke, Kembali terima ke kasih. tempat, Bung Albinus dari Universitas Jana Badra, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi untuk kita ketahui bahwa dari 514 kabupaten kota di Indonesia itu tidak ada satupun kabupaten kota yang bebas dari ancaman bencana. Statistiknya menunjukkan bahwa dari 514 kabupaten kota se-Indonesia itu ada 150 dengan kategori risiko bencana berat ya. Dan selebihnya sedang, nggak ada rendah apalagi yang bebas, nggak ada. Jadi cuma ada sedang dan berat. Yang berat 150. Artinya memang itu negara kita ibarat kata seperti supermarket bencana, akan terjadi bencana. Karena itu dengan adanya seringnya bencana, mestinya langkah-langkah mitigasi seperti masukan beberapa teman mahasiswa tadi harus sudah menjadi concern pemerintah. Artinya ada law enforcement yang kemudian juga diikuti dengan langkah-langkah mitigasi lainnya. Sahabat milenial, kita selesaikan dulu pada segmen pertama dan jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pada segmen kedua wajar setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pagi-pagi mau jogging santai, tapi skincare dulu jangan lalai. Cleansing dulu terus day kenyah, Skin Pro siap jaga kulitnya. Lari keliling komplek penuh gaya, kulit tetap aman gak gampang terbakar cahaya. Balik kos bersih-bersih dulu bro, ritual wajib kupas Skin Pro. Apaan sih lu hitam muluk? Ngapain nanya-nanya gua? Sahabat milenial, kita masuk pada segmen kedua, diskusi menyoal bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya di Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya sebagai pengantar ingin menyampaikan sebuah insight yang menarik, hasil penilaian dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi, PhD, tentang penilaian dampak ekonomi atas terjadinya kasus bencana yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Jadi kerugian yang ditimbulkan itu ditaksir kisarannya antara 28,8 triliun
sampai 37,1 triliun. Rinciannya, kerusakan infrastruktur itu nilainya sekitar 15,2 triliun sampai 20,8 triliun. Kemudian ada sarana produksi yang juga rusak, kerugiannya mencapai 9,5 triliun sampai 11,4 triliun, dan lapangan pekerjaan atau hajat hidup masyarakat itu dirugikan sekitar atau kerugiannya 4,1 triliun sampai 4,9 triliun. Dan untuk merecovery bencana di 3 provinsi itu, kurang lebih pemerintah harus mengalokasikan dana idealnya mencapai 51 triliun rupiah. Dan recovery itu bisa tercapai antara 2 sampai 3 tahun, tergantung berapa dana yang digelontorkan dan effort dari pemerintah untuk mempercepat pemulihan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita buka segmen yang kedua, silakan dihitung mundur. Oke, kita hitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 4. Oke, dengan Dayan dari Veteran. Dayan dari UPN UPN Veteran Jakarta. Ya. Ada juga soal UPN Veteran. Iya. Oke, Dayan silakan. Ya, mungkin pertama-tama saya ingin seperti teman-teman lain, saya ingin mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa atas bencana yang terjadi di daerah-daerah yang terdampak. Dan semoga orang-orang yang terdampak dan orang-orang hilang cepat ditemukan dan bencana ini cepat terselesaikan lah. Tapi sebagai mahasiswa juga, kita harus bisa berpikir kritis dan kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Kita harus berpikir kenapa ini bisa terjadi. Nah, salah satunya itu yang saya dapatkan faktanya adalah tentang kehilangan hutan. Seperti yang sudah dibilang teman-teman sebelumnya. Contohnya saja, dari data yang saya dapatkan, di Aceh terdapat 10.610 hektar lahan yang hilang dalam 1 tahun. Nah, apa yang terjadi oleh kehilangan tanah tersebut? Akibatnya itu banyak, seperti kehilangan ekosistem dan tanah berkurang daya serapnya. Nah, itu semua terjadi bukan hanya dari penambangan liar, sayangnya, tapi ada juga yang dari alih fungsi menjadi lahan sawit. Tuh. Nah, mungkin kita sedikit flashback dari ucapan Presiden Prabowo pada 30 Desember 2024. Pak Prabowo menyebutkan bahwa kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan dia menyerap karbon dioksida, demikian kata Prabowo seperti itu. Tapi secara ekologis dan hidrologis, membandingkan hutan yang asli dengan hutan sawit itu sangat tidak apple to apple. Karena hutan yang nature dengan hutan sawit itu memiliki daya serap air yang berbeda. Betul. Dan dari peneliti hidrologi hutan dari Universitas Gajah Mada, Hatma Sutma Suryat Mojo, menjelaskan bahwa hutan alam adalah sebuah ekosistem penyangga hidrologis yang sempurna. Vegetasi hutan yang berlapis-lapis dan rimbun mampu menahan dan menyerap air hujan yang luar biasa. Sangat berbanding terbalik dengan hutan sawit yang tidak terlalu memiliki dampak dalam menyerap air seperti itu. Dan seperti yang disebutkan tadi oleh Mas Fadlan, sangat ironi bahwa kehilangan lahan yang kita rasakan itu bukan hanya dari penebangan liar, tapi penebangan yang memiliki izin. Artinya apa? Artinya itu pemerintah di bencana ini sangat bertanggung jawab atas terjadi bencana ini. Jadi menurut saya apa yang harus pemerintah lakukan saat ini? Yang pertama, menurut saya pemerintah yang pasti harus memberikan bantuan logistik. Terus menyediakan tempat-tempat pengungsian. Saya juga ingin mengingatkan pada seluruh instansi-instansi atau orang-orang di pemerintah bahwa sebanyak apapun bantuan yang mereka berikan dan sebanyak apapun bantuan yang mereka terima itu tidak sebanding dengan apa yang mereka rasakan saat ini. Dengan kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, dan bencana yang mereka rasakan itu sangat luar biasa. Dan ke depannya, menurut saya pemerintah harus membuat regulasi-regulasi yang mencegah agar bencana ini tidak terulang kembali. Itu sangat harus must be menurut saya. Dan tadi teman-teman sudah menyinggung tentang hukum-hukum ya. Mungkin karena background saya seorang engineer, saya tidak begitu ahli dalam soal perhukuman. Tapi saya
tahu satu hukum yang mungkin ini sangat sederhana lah, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi inilah yang pemerintah lakukan dan ini yang harus pemerintah rasakan dengan memberikan izin-izin yang legal untuk penebangan hutan secara masif, sehingga menyebabkan tanah-tanah berkurang daya serapnya, sehingga menyebabkan bencana banjir seperti yang terjadi saat ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Oke, Terima kasih. Daen, terima kasih. Ya, saya juga teringat satu semboyan dari mantan Kepala BNPB terdahulu, almarhum Letnan Jenderal Doni Monardo, yang selalu menggaungkan jargon kita jaga alam, alam jaga kita. Itu tak bertuai juga. Kapan kalian merusak hutan, ya tunggu saja longsor akan membawa bencana. Penanggap selanjutnya silakan dihitung mundur. Oke, melanjutkan 11 menit 5 detik dalam hitungan 3, 2, 1. Nomor 6. Dengan Hakim Hakim dari UPN Veteran UPN Veteran Jakarta. Oke, Iya. Hakim silakan. ya. Pertama lupa gitu ya, salamku, resahku dan juga doaku buat para korban, buat para keluarga yang masih kesulitan. Semoga solusinya kita bisa bersama temukan, semoga bantuannya terus terjalin, dan semoga apapun yang bahasanya belum tuntas bisa dituntaskan dengan segera gitu. Pertama mungkin kalau misalnya ngomongin apa ya, bencana sumut gitu, seperti yang tadi udah banyak dibacain sama teman-teman kan Pak, tentang datanya, kerusakannya, dan sebenarnya kalau misalnya pengen tarik yang paling dasar gitu ya, yang paling apa ya, teoritis dan juga bisa dibilang menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi, kan sebenarnya semua kalau misalnya kita bisa rangkum paradigmanya adalah kapitalisme ekstraktif gitu. Menurut aku begitu. Karena kenyataannya adalah kenapa kapitalisme ekstraktif? Karena narasi yang bahasanya dibangun untuk menolak kesalahan-kesalahan tersebut nggak bisa lagi ditolak dengan cara yang apa ya, akademis, yang rasional, makanya dibawanya narasi yang dibuatnya adalah kalau nggak membicarakan tentang takdir, Tuhan, dan juga menciptakan narasi-narasi yang bahasanya memecah belah lah. Memang kalau misalnya kita ngomongin tentang teknisnya, kayaknya tadi teman-teman udah bahas segala macam. Terus kenapa gitu ini bisa terjadi? Karena kan memang pertama regulasinya nggak jelas, gitu. Belum ada kepastian hukum yang memang bisa dibilang progresif gitu ya Pak. Dan solusi-solusi yang diberikan adalah solusi-solusi yang sangat apa ya, dalam jangka pendek banget lah gitu. Karena solusinya sebenarnya bukan perbanyak beras yang diberikan gitu, perahu karet, terus apa segala macam. Karena kenyataannya adalah gimana caranya harus dimoratorium total nih tentang penanaman ekstraktif dan juga segala macam. Karena nggak bakal bisa kita membicarakan solusi sebagai solusi yang fisik saja gitu. Karena tadi teman-teman udah membicarakan bahwasannya hal yang bahasanya sebanyak apapun pemerintah kasih, kita galang secara masyarakat, secara kolektif, itu nggak bakal pernah mengobati kan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Makanya solusinya juga harus kita pikirkan secara jangka panjang gitu. Nggak cukup si Raja Juli itu mundur, nggak cukup bantuannya bertriliun-triliun juga nggak bakal pernah cukup. Karena sumber masalahnya bukan di situ kan. Sumber masalahnya bukan masalah di apa, ketimpangan dan juga bantuan beras dan lain-lain, tapi adalah penjaminan bahwasannya lingkungan itu dijaga, dan tentu dengan apa? Tentu dengan hukum yang tegas dan juga organisir gitu. Makanya selain memang tadi kalau misalnya kita ngomongin solusi jangka cepat yang bisa dibilang adalah mengalihfungsikan status ini sebagai bencana nasional agar perpanjangan tangan dari pusat itu bisa terus terjaga dan juga mengalir. Tapi kalau misalnya kita ngomongin jangka panjangnya adalah RUU masyarakat adat sih Pak menurut saya. Yang benar-benar harus dibahas gitu. Karena kenyataannya yang paling bisa menjaga lingkungan, yang paling bisa mengerti tentang geografisnya adalah masyarakat itu sendiri kan. Yang masih sudah berkeluarga, beranak cucu, apa namanya, memaksimalkan sumber daya alamnya untuk kehidupannya gitu kan. Itu ya masyarakat adat sendiri. Ditambah memang kalau misalnya kita lihat dan perdalam lagi, RUU masyarakat itu kan lebih menjamin kan. Ada masalah tentang gimana standar penambangan itu bisa dilakukan gitu. Tentang standar ilegal dan ilegal juga pasti bakal berubah gitu. Kalau misalnya RUU masyarakat adat ini terus dijalankan dan juga didorong di parlemen gitu. Tapi memang sekarang yang bisa kita lakukan
orang-orang politik dan demokrasi yang berada di luar parlemen ataupun ekstra parlemen adalah gimana caranya kita terus menginisiasikan, mendorong, mengawal isu-isu tersebut kita akan menyebarluaskan dan jangan pernah menciptakan narasi-narasi yang bahasanya memecah belah gitu. Kayak ngomongin tentang apa namanya penjarahan dan lain-lain. Karena kenyataannya kan implikasi dari apa ya kehopelessannya mereka gitu. Kita nggak bisa mempersonalisasi masalah itu sebagai masalah yang memang naluriah mereka inginkan gitu. Kita harus melihat itu sebagai apa ya insting survivalnya yang bahasanya sudah harus gitu. Karena kenapa? Sayangnya orang-orang yang membantu mereka itu orang-orang yang juga bahasanya memiliki kepentingan intrik politik kan ke sana gitu. Ya banyak yang bahasanya menciptakan apa ya pamer-pamer nggak jelas begitu kan dengan cara membantunya dan itu kan nggak memberikan solusi juga. Makanya mungkin kalau misalnya kita ngomong langsung solusi jangka pendeknya adalah mungkin ubah statusnya menjadi bencana nasional dan begitu pembantuan-pembantuan yang bisa lebih dibilang logistik terus apa ya lebih masif. Jangka tengahnya mungkin bisa kita evaluasi lagi gitu moratorium total pertambangan ekstraktif emas sawit apapun segala macam itu. Terus gimana caranya RUU Masyarakat Adat itu tetap harus didorong di parlemen untuk menjamin ekosistem lingkungan dan juga habitat dan juga apa ya jaminan keamanan untuk masyarakat adat yang setiap harinya ditindas habis oleh orang-orang yang bisa dibilang adalah kaum pemilik modal di ranah ekstraktif dan sumber daya alam. Itu sih Pak paling. Oke, Mas Hakim, terima kasih komentarnya. Saya teringat beberapa kali terbang di atas Sumatera Utara sampai Aceh. Contoh kalau kita mau ke Toba, turun di Bandara Silangit, kita melihat gunung yang botak. Jadi tidak heran kalau permukaan debit air Danau Toba terus menurun. Kita mau mendarat di Aceh juga sama. Bahkan sampai Papua pun kita kalau lihat ke bawah, banyak sekali hutan kita yang sudah botak. Dan kan itu saya rakyat. Ada pejabat kan juga berterbangan setiap hari keliling Indonesia. Tidak mungkin dong pejabat tidak tahu bahwa hutan-hutan kita tuh botak. Dan gagasan tadi isu beberapa teman mahasiswa terakhir dari Hakim tentang peningkatan atau perlunya peningkatan status bencana menjadi bencana nasional. Saya kira kita teringat pada momentum 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, terbentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR yang mempercepat recovery atau pemulihan daerah. Saya kira juga patut jadi pertimbangan. Dilanjut silakan, hitung mundur. Oke, melanjutkan 5 menit 25 detik dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 3. Halo, ini Sadam ini. Sadam dari UPN Veteran Jakarta. Siap. Ya, saya awali juga dengan turut prihatin dan berduka untuk kawan-kawan dan seluruh masyarakat terdampak di banjir Sumatera. Saya mau awali dengan ini Pak. Tadi kawan-kawan sudah lengkap sekali menjelaskan dari berbagai aspek. Tapi setidaknya kita hari ini Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hutan gundul tidak hanya ada di 3 provinsi itu. Nyatanya Kalimantan botak, Sulawesi botak, bahkan di Pulau Sumatera pun itu botak Pak. Artinya apa? Artinya ini terjadi di penghujung 2025, kebetulan terjadinya di Sumatera bagian atas lah ya mungkin. Tapi tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan berikutnya melihat alam tidak bisa ditebak dan sangat sulit ditebak, itu bisa terjadi di mana saja. Misalkan salah satunya data saya menyebutkan bahwa daerah aliran sungai di Sulawesi Selatan, di daerah Jenebrang itu kehilangan 1.990 hektar. Kemudian di Provinsi Bengkulu sendiri kehilangan lebih dari 11.400 hektar. Artinya apa? Artinya bahasa kasarnya Pak, yang sebenarnya kita semua saya rasa tidak ingin sama-sama terjadi, bahwa tinggal tunggu alam marah aja Pak, gitu. Dan di 3 provinsi itu alam sudah marah istilahnya begitu ya Pak. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita pun selain fokus kepada recovery di 3 provinsi itu, tapi kita juga sama-sama kawal di wilayah-wilayah yang hutannya juga gundul, di wilayah-wilayah yang daerah aliran sungainya itu tidak punya pohon-pohon dan lain sebagainya. Bahwa pada akhirnya ada satu paradoks ya Pak yang populer saya baca di media sosial, bahwa paradoks untuk pembangunan di Indonesia, hijau negeriku gundul hutanku gitu Pak. Walaupun
kita mengedepankan pembangunan hijau dan lain sebagainya, Ya, tapi kenyataan hutannya gundul. Ya, Atau saya terakhir mungkin mau mengutip kalau kata Ebit GAD, Ya. mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang Ya, selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Ya. Artinya apa? Artinya kalau pemerintah tidak belajar hari ini, ya Tuhan bosan juga gitu ya Pak. Ya, ya. Dan arah kebijakan strategis apa ke depannya? Tadi sepakat dengan Mas Hakim di sebelumnya mengatakan bahwa mungkin dorongan untuk RUU masyarakat adat itu harus segera. Kenapa? Karena itu memberikan masyarakat adat hak adat untuk hutan mereka. Ya, ya. Artinya apa? Artinya mungkin itu bisa jadi satu landasan hukum bagi masyarakat adat bahwa mereka punya bargaining untuk mempertahankan hutan mereka lewat undang-undang masyarakat adat tadi itu. Tapi kalau misalkan ini tidak bisa dipertahankan, tidak bisa digolkan maksud saya, akan terjadi pembalakan-pembalakan di hutan-hutan yang lain. Kenapa? Karena masyarakat adatnya tidak punya landasan hukum yang kuat untuk mereka mempertahankan hutan-hutan di sekitar rumah mereka. Yang mana artinya nanti jadi satu lingkaran setan ketika bencana alam atau hujan besar-besaran terjadi lagi, kita tinggal pegang kepala lagi, misalkan Pak. Aduh, khawatir betulnya seperti itu. Terakhir mungkin dari saya titip pesan untuk Pak Presiden Prabowo mungkin ya Pak. Pak Presiden itu pernah menyebutkan satu istilah namanya serakanomics. Iya. Ya, agaknya populer, agaknya cukup tepat juga untuk dikatakan sekarang. Kenapa? Karena ya yang terjadi hari ini mungkin tidak akan sebesar ini Pak, kalau tidak serakah gitu loh. Elit-elit yang mungkin melakukan pembalakan-pembalakan liar dan lain sebagainya. Artinya kita hari ini dikasih alarm sama Tuhan, kalau kita nggak beres-beres, ya Tuhan mungkin bisa kasih yang lebih besar lagi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Sadam, insight yang sangat menarik saya kira. Sahabat milenial, kita tahu negara Skandinavia itu juga memiliki hutan dan itu disebut-sebut sebagai satu manajemen hutan yang sangat baik, sehingga ketika ditebang satu harus nanam satu, bahkan bila perlu ditebang satu nanam dua, sehingga tidak pernah terjadi bencana meskipun mereka penghasil utamanya adalah kayu. Dan kayu di sana itu kalau di kita katakanlah jati baru bisa dipanen mungkin umur 30 tahun, di sana bisa 60-70 tahun. Artinya lebih cepat populasi pohon yang tumbuh di Indonesia. Itu kekayaan alam kita. Cuma sayangnya kita terlalu serakah tadi yang disampaikan oleh Mas Sadam. Kita sepakat dan kita lanjut lagi diskusinya yang semakin menarik ini. Silakan dihitung mundur. Oke, sisa waktu 1 menit 40 detik. Kita lanjut challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 5. Selamat datang dengan Dewa Bapak. Dewa. UPN Veteran Jakarta. UPN Veteran dari Dewa. Dewa dari UPN Veteran. Silakan. Mungkin aku lebih membicarakan tentang bagaimana politisi merespon bencana ini ya Pak. Dan sebelumnya aku juga mengucapkan bela sungkawa terkait memang terhadap korban-korban yang sudah terkena dampak daripada bencana ini. Kita tahu lah sebenarnya bencana ini memang bukan hasil daripada cuma alam saja gitu. Memang bencana ini hasil daripada keputusan-keputusan politisi-politisi yang ada di Indonesia. Yang saya sayangkan adalah ketika memang kita melihat sudah ada dan terus terjadi bencana ini dan respon politisi di Indonesia sangat disayangkan. Seperti respon Ketua BNPB pada tempo hari kemarin yang mengatakan bahwasanya kondisi di sosial media dan kondisi lapangan berbeda. Menurut saya itu adalah salah satu respon politisi atau mungkin respon daripada pemerintah yang kurang tepat gitu. Seakan-akan beliau atau mereka itu ingin terlihat situasi atau kondisi bencana alam yang ada di sana baik-baik saja. Seperti seolah-olah kayak mereka jangan pada panik dan pemerintah itu tidak salah. Menurut saya ini adalah salah satu cara atau bentuk pemerintah seakan-akan mereka itu lepas tangan dan tidak terlalu aware dan tidak terlalu peduli. Padahal jelas-jelas ini adalah kesalahan mereka juga dan mereka ada andil yang sangat besar dan berdampak pada bencana ini Bapak. Betul. Oke, waktu habis. Begitu, Mas Sadam, terima kasih banyak. Mas Dewa, sorry, kembali ke tempat. Segmen kedua baru saja kita tuntaskan dan sangat banyak insight menarik yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa terkait dengan penanganan bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
kita akhiri di segmen kedua dan kita lanjutkan pada segmen yang ketiga setelah pesan-pesan berikut. You don't have to do anything. You are enough. Sahabat milenial, sampailah kita pada segmen terakhir, segmen yang ketiga pada diskusi White Chair Gempita hari ini, dan saya sedikit memberikan insight kembali tentang penilaian dampak ekonomi yang telah disusun oleh ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Bung Fitra Faisal. Itu adalah tentang dampak makroekonomi. Jadi bencana yang terjadi di Sumatera itu akan memperlambat pertumbuhan di kisaran 0,8 hingga 2,5%. Kemudian recovery-nya itu bisa antara 12 sampai 18 bulan. Kemudian inflasi akan terpicu pada kisaran 0,3 sampai 1,2%, dan recovery-nya butuh waktu 8 sampai 12 bulan. Kemudian dampak pengangguran ini 1,2 sampai 3,5% langsung manggur. Ini immediate, seketika langsung nganggur. Itu recovery-nya butuh 2 sampai 3 tahun. Dan dampak investasinya juga langsung seketika pasca bencana. Itu peak impact-nya 1,3 hingga 4%, dan recovery-nya antara 14 hingga 20 bulan. Jadi ajakan tadi atau himbauan untuk segera menetapkan bencana menjadi status nasional kiranya menjadi lebih urgent atas penelitian dari ekonom UI tersebut. Kita buka sesi pada yang ketiga, silakan dihitung mundur. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, nomor 2. Selamat datang dengan Dandi dari UKI. Uki Cawang. Ya, betul. Oke, silakan Dandi. Baik, pada kesempatan hari ini yang telah diberikan kepada saya, tadi teman-teman sudah menjelaskan secara jelas juga terkait bencana yang terjadi di Sumatera. Dan sini saya ingin menekankan lagi bahwa terjadinya bencana alam yang terjadi di Sumatera, terkhususnya Aceh, Subar sama Sumut, itu bukan semata-mata bencana, tapi ini tidak terlepas dari kebobrokan pemerintah dalam mengontrol sesuatu ketika mereka memberikan izin terhadap tambang sawit dan juga lain-lainnya. Mereka kurang mengontrol lebih jelas lah, atau kurang membiarkan aja tambang-tambang tersebut tuh untuk tidak terjaga lagi. Dan juga di sini saya sangat kecewa juga sama pemerintah, bahwa pemerintah lebih mementingkan kepentingan mereka seperti bekerja sama investor-investor hingga mengizinkan tambang tersebut tanpa mereka memikirkan dampak ke depannya atau dampak panjang yang dimana akan terjadinya hal seperti beginilah, kayak banjir, apalah semua, longsor. Dan mungkin pemerintah lebih serius lah menangani ke depan terkait bencana-bencana ini. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih pendapatnya Dandi dari UKI. Kita lanjut, penanggap selanjutnya silakan hitung mundur. Oke, melanjutkan sisa waktu 13 menit dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, nomor 8. Albinus lagi, Iya, Bang. Jana Batira Jogja, silakan. Baik Bang, terima kasih. Tadi saya cuma 2 menit Bang, saya tambahin dikit loh Bang. Saya perlu 2 menit teman-teman. Saya mau bilang begini Bang,
saya pikir peristiwa ini sekarang kita harus menentukan posisi, Bang. Saya sih lebih melihat bahwa siapa yang salah, ya, siapa yang menjadi korban, dan bagaimana solusinya. Nah, untuk ke siapa penyebab ini, Bang, saya percaya pada tweet siapa kader Golkar ya, Jenson Situndain lah, atau kalau nggak salah itu, dia bilang yang salah dari tragedi Sumut ini adalah para politisi-politisi dari Sumut. Dia bilang entah itu balik ke semua yang berurusan dengan pemerintahan. Dia bilang dalam tweetnya itu bahwa setelah tragedi ini selesai, kita harus berkumpul bersama lagi untuk menata ulang Sumut ke depan itu. Artinya begini, Bang. Dari penyebab-penyebab itu yang awalnya itu isu lingkungan, ternyata merembetnya kemana-mana. Salah satunya tadi ekonomi, pengangguran, macam. Ternyata tidak hanya itu. Itu juga ada tragedi kemanusiaan. Itu yang kita sayangkan kan dari polemik-polemik yang sebetulnya hanya karena ini hanya karena sering dianggap remeh-temeh. Ternyata itu adalah isu inti dari persoalan kita sebagai negara kepulauan. Saya ambil contoh lain, Bang. Misalnya di NTT ada di Pocoleo, ya, ada salah satu pedesaan di Manggarai Tengah ada isu pemboran geothermal. Di mana itu menurut perusahaan Jerman itu dia bilang itu melanggar etika dan prinsip-prinsip lingkungan. Tetapi bupatinya di sana tetap memaksa supaya proyek itu dijalankan. Tujuannya itu untuk stabilitas pembangunan di Labuan Bajo yang daerah kawasan apalah itu, Bang. Nah, tetapi itu tadi menggeser juga hak-hak masyarakat adat di sana, Bang. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa saya pikir etika lingkungan itu penting untuk kita perhatikan bersama. Dan yang kedua, semoga tragedi seperti di Sumut berkat atas penyebabnya saya menuduh ini kepada politisi, Bang, ya, pemerintah, semoga tidak terulang lagi di Sumatera Barat maupun di wilayah lain di negara Republik Indonesia. Mungkin itu dari saya, Bang. Oke, terima kasih Bung Albinus. Kembali ke tempat. Ya, sebelumnya saya tanya yang hukum siapa tadi? Hukum ya. Masyarakat adat sudah diatur belum dalam undang-undang negara kita? Tentang masyarakat adat. Masyarakat adat itu tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Oke, artinya ada dorongan untuk segera membuat RUU dulu lah, rancangan undang-undang dulu tentang masyarakat adat yang kemudian bisa mempertebal kekuatan paling tidak secara hukum maupun moral dan sosial ya terhadap wilayah-wilayahnya di daerah masing-masing. Oke, lanjut pada penangkap selanjutnya. Oke, kita lanjutkan dengan sisa waktu 10 menit 35 detik dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 7. Fadlan, silakan. Ternyata sebelum bencana ini dimulai, Pak, sudah Bukan dimulai, terjadi. Ternyata sudah banyak yang teriak bahwa ini akan terjadi. Bencana berskala besar ini akan terjadi. Dari berbagai macam aktivis, dari Walhi, dari Greenpeace, bahkan dari berbagai universitas juga sudah memberikan prediksinya gitu kan. Dan satu hal yang disampaikan oleh seorang aktivis itu yang tidak diharapkan itu prediksi mereka terjadi. Itu satu hal yang tidak diharapkan dan pada kenyataannya terjadilah. Gitu kan. Maka barangkali pada kesempatan ini Pak Prabowo dengarkanlah para aktivis lingkungan, dengarkanlah para LSM yang mereka memberikan dedikasi hidupnya, usianya untuk meneliti. Panggillah mereka ke istana. Kami paham dan memaklumi pemimpin itu bukanlah orang yang ahli dalam segala bidang, ahli dalam segala hal, tapi pemimpin punya kekuatan untuk memanggil mereka, orang yang punya kapasitas agar mereka bicara, dengarkan. Dan kalau bisa gitu ya, kalau bisa rapatnya ya seperti kita kenal saja Bapak KDM gitu ya. Ketika rapat itu siapa sih yang dipanggil, apa yang mereka bicarakan, ya kita bisa melihatnya sehingga kita tahu bagaimana kapasitas pemimpin kita, bagaimana dia membaca sebuah masalah, bagaimana dia mendengarkan aspirasi dari berbagai macam pihak, dan bagaimana dia menyelesaikan kasus-kasusnya, menyelesaikan masalahnya. Dan sekarang sudah ada juga yang berteriak, Pak. Setelah kejadian berteriak, dari Walhi, dari Greenpeace juga sudah berteriak bahwa khususnya di Jawa Barat ini akan terjadi bencana yang jauh lebih besar. Karena barangkali dampaknya sebagai provinsi dengan
populasi masyarakat terbesar di Indonesia ya, sehingga barangkali dampaknya akan lebih besar. Dan ini barangkali harus lebih didengar lagi apa yang disampaikan, yang diteriaki oleh para aktivis lingkungan dari berbagai macam pihak. Itu harus betul-betul didengar dan betul-betul ditindaklanjuti. Bagaimana langkah pemerintah ke depan untuk menanggulangi berbagai macam bencana alam yang terjadi. Sudah begitu banyak negara-negara lain, Pak. Cina sudah membentengi pantai-pantainya untuk ketika tsunami itu menerjang, sudah banyak menanami hutan-hutan mangrove dan berbagai macam halnya. Maka kita Indonesia nih, yang tadi Bapak sampaikan, tidak ada kota kabupaten yang terhindar dari, yang rawan dari bencana alam. Nah, maka inilah salah satu momentum yang berharga agar pemimpin-pemimpin daerah itu menelisik lagi daerahnya, memperbaiki lagi kualitas daerahnya, agar ketika bencana itu datang bisa lebih diminimalisir. Mudah-mudahan korban jiwanya bisa berkurang dan kita berharap tidak ada korban jiwa. Demikian. Oke, terima kasih tambahannya Bung Fadlan. Jadi teman-teman, sebenarnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau mungkin dari aktivis lingkungan itu tidak kurang-kurang sebenarnya memberi literasi tentang apa yang disebut mitigasi bencana. Jadi ketika hutan gundul udah pasti itu ikutannya adalah bencana, udah pasti. Jadi ini tadi disinggung lagi tentang dari 514 kabupaten kota itu 150 berpotensi besar dan sisanya berpotensi sedang. Artinya tidak ada satu daerah pun yang betul-betul bebas dari ancaman bencana alam di Indonesia. Jadi sebagai catatan bahwa Anda tahu kenapa terjadi longsor, bahwa ketika sebuah pohon ditebang itu dia menyisakan bonggol. Ketika dia tidak ditanam ulang, bonggol itu lama-lama akan membusuk dan itu meninggalkan rongga yang nantinya akan berisi air. Anda bayangkan ketika hutan di atas adalah kemiringan yang begitu terjal, terdiri atas rongga-rongga yang kemudian berisi air. Maka kapan dia longsor hanya tunggu waktu. Sehingga kata yang paling bijak adalah upaya mitigasi harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah. Saya kira langkah moratorium tidak cukup. Moratorium itu kan menghentikan sekarang. Yang sekarang sedang beroperasi kan dia nggak kena, dia masih terus bisa membalak. Harus ada evaluasi lagi. Kalaupun disambut izinnya yang betul-betul melanggar. Jadi ini mungkin himbauan yang jangan juga terjadi hanya ketika ada bencana, karena bukan tidak mungkin kali ini di Sumatera, mungkin kalian di Sulawesi atau di pulau-pulau lain, bukan tidak mungkin ketika law enforcement tidak ditegakkan dengan baik, maka ancaman bencana bisa akan terjadi lebih dahsyat lagi. Silakan pelanggan selanjutnya. Oke, dengan sisa waktu 7 menit 30 detik kita lanjut dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, nomor 4. Oke. Nomor 4 Dayen. Iya, Pak. Hafal saya. RUPN. Betul. Ya, silakan Dayen. Jika pada segmen sebelumnya saya lebih berfokus pada kenapa bencana ini bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Mungkin di segmen ini saya ingin mengungkapkan kecewaan saya atas lambannya respon pemerintah dalam menanggapi bencana ini. Dan justru respon pemerintah tuh keduluan sama pihak lain. Yang dimana sebenarnya pemerintah adalah orang yang harusnya pertama paling bertanggung jawab atas rakyatnya. Nah, tapi itu semua juga menyebabkan Indonesia dipandang oleh negara lain bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa aware dan care terhadap apa yang terjadi pada rakyatnya. Tapi di luar itu juga kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah menurut saya. Mungkin sekali lagi mungkin pemerintah melihat dari sisi lain, dari sudut pandang lain lah, mungkin dari ekonomi atau pemasukan negara segala macam. Ya, saya tidak tahu pasti tentang itu semua, tapi yang saya tahu dan saya pastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu menyebabkan bencana ini terjadi. Dan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa negara kita merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Dan itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa negara kita masih bergantung pada sumber daya alam sebagai salah satu pemasukan negaranya. Tapi menarik seperti yang Bapak bilang tadi, di negara Skandinavia itu salah satu apa namanya Pak sebutnya? Manajemen hutan yang sangat baik. Di sana mereka
menebang satu, Hmm. menanam dua. Ya. Di sini menebang satu, tebang semua. Habis. Ya, 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 ya. Dan saya juga mungkin meminta tolong kepada pejabat-pejabat pemerintah pada saat ini untuk tidak macam-macam lah, tidak membuat statement yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Ya, ya, ya. Seperti yang kita ketahui, ada yang bilang bahwa zero mining itu bodoh. Menurut saya, tolong dipikirkan lagi dan tolong dipilih-pilih lagi diksi yang akan digunakan. Ya. Apalagi beliau merupakan seorang pejabat publik. Ya, 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 ya. Jadi di saat ini kita boleh kita sesali, tapi jangan berlarut-larut dan jangan diperkeruh, jangan dimakin buruk. Kita harus keluar dari kesedihan ini dan kita tetap, menurut saya kita harus tetap pada tujuan kita, yaitu menjadikan Indonesia lebih makmur ke depannya. Amin. Amin. Ya. Mungkin sekian dari saya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Dayan, kembali ke tempat. Luar biasa. Menarik. Catatan dari teman-teman mahasiswa. Masih ada sisa waktu. Kita akan lanjutkan pada penanggap selanjutnya. Silakan dihitung mundur. Oke, dengan sisa waktu 4 menit 30 detik, kita lanjut challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 5. Dewa. Betul Bapak, dari UPN. UPN Veteran Jakarta. Silakan Dewa. Aku mungkin melanjut dulu tadi ya dari Oke. segmen sebelumnya, Oh, bagaimana iya. Tadi ke tadi politisi merespon Ya. tentang bencana hari ini. Aku melihatnya respon dari para politisi ini defensif dan mereka itu hadir ketika memang bencana ini ada. Tetapi tidak hadir ketika sebelum atau bencana ini belum terjadi. Ya, ya, ya. Mereka seolah-olah peduli ketika bencana ini ada, tetapi kehadiran mereka tidak terlihat gitu sebelum bencana ini ada. Ya, ya, ya. Aku sangat sayang sekali ketika melihat politisi-politisi yang ada di Indonesia, mungkin pemangku-pemangku kebijakan publik yang turut-turut hadir, dan menurutku kehadiran mereka cukup, aku rasa aku skeptis gitu. Ya. Yang semata-mata hanya ingin menarik atensi publik. Karena kenapa? Karena lagi-lagi kehadiran mereka menurutku hanya sebatas simbolis semata. Ya. Ketika memang bencana ini hadir, mereka seolah-olah peduli, mereka seolah-olah membantu, tetapi ketika membahas strategi atau evaluasi ke depannya, menurutku kehadiran mereka sangat minim. Mungkin aku membahas lagi terkait aspek ekonominya ya Bapak. Betul sekali tadi kata Mas Dayan, Indonesia sangat bergantung pada sumber daya alam. Ya. Lagi-lagi ini adalah salah satu faktornya, mungkin bisa dibilang faktor ekonomi Indonesia juga. Karena pendapatan di Indonesia tidak bisa dipungkiri masih sangat banyak dipasok oleh sumber daya alam dan sifatnya yang belum diolah. Sawit yang mentah, mungkin tambang-tambang. Menurutku ini adalah salah satu PR pemerintah untuk bisa bagaimana membuat atau di mana ke depannya untuk bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan bagaimana sumber daya alam di Indonesia ini dimaksimalkan dan dibuat supaya tidak hanya jadi kita mengekspor bahan mentah saja. Karena teman-teman semuanya dan Bapak, hadirnya atau terjadinya penebangan-penebangan dan adanya reformasi atau adanya penggantian lahan dan dijadikan lahan sawit tidak bisa dimungkiri adalah karena di setiap daerah belum ada yang namanya kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang kerja yang ada di setiap kota yang mungkin bisa dibilang maju seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya. Menurutku kenapa banyak sekali lahan-lahan sawit ini hadir dan mungkin alibi-alibi daripada pemerintah daerah juga sering menyebutkan gitu bahwasanya terkadang memang tambang-tambang ini atau mungkin lahan-lahan sawit ini hadir dikarenakan memang ya untuk menciptakan lapangan kerja, untuk juga bisa mungkin mengasih pendapatan lebih daripada negara, karena jujur PDB itu di topang sawit lumayan.
Ini menurut saya adalah salah satu PR pemerintah gitu. Lagi-lagi bagaimana pemerintah bisa bisa mengevaluasi gitu. Jangan hanya terpaku pada aspek dan ekonominya itu faktornya daripada memang menurutku sumber daya alam gitu. Pemerintah perlu membangun yang namanya dan mengoptimalkan usaha-usaha sumber daya alam dan mungkin di-upgrade gitu. Tidak hanya menjadi bahan mentah, bisa dimaksimalkan dan mungkin tidak juga memberikan izin-izin kepada korporasi-korporasi yang mungkin hanya ingin keuntungan sebelah pihak gitu. Dan juga mungkin untuk aspek masyarakat adat, menurutku lagi-lagi itu ya lebih pemerintah daerahnya. Mereka itu ingin katanya memberikan lapangan kerja, memberikan kesempatan-kesempatan untuk bisa masyarakat adat mendapatkan haknya atau mungkin ya pendapatan karena di daerah-daerah terpencil sangat susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Bung Dewa. Waktu sudah habis. Betul ya, Bung Kelvin. Waktu selesai ya. Oke, sahabat milenial, kita sudah sampai pada penghujung diskusi Wacer pada hari ini. Sebelumnya saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada TNI Angkatan Darat yang sudah berhasil menembus daerah terisolir di Aceh Tamiang dengan membangun jembatan Bailey. Anda tahu jembatan Bailey ini ditemukan oleh Donald Bailey, satu dari armada perang Inggris tahun 40-an. Itu berupa jembatan yang sangat praktis karena terdiri dari baja-baja yang potongan-potongan, kemudian dia knockdown ya, disusun dengan sangat cepat dan itu bisa dilewati sekelas tank. Jadi saya kira mungkin ya sekadar mungkin masukan kepada pemerintah untuk lebih melibatkan satuan ZENI tempur atau Zipur di TNI ya, karena mereka memiliki kerangka dan kemampuan membangun jembatan Bailey yang dengan waktu yang sangat cepat sehingga itu akan mempercepat recovery di daerah-daerah yang terkena bencana. Sahabat milenial, saya tidak membuat konklusi apapun dari pendapat-pendapat teman-teman mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya pada Wacer hari ini. Tapi saya kira sudah cukup banyak masukan yang bisa diserap oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat, lebih baik bagi kemaslahatan rakyat yang akan datang. Saya, saudara, saya akhiri diskusi Wacer pada hari ini. Salam sehat dan tetap semangat.